Barisan pemain naturalisasi yang bakal jadi tulang punggung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berencana menggelar pemusatan latihan alias Training Center, TC, di Jakarta pada 27 Mei 2024. Agenda ini sebagai persiapan menghadapi lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan di putaran kedua Grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Garuda itu akan bertanding melawan Irak dan Filipina pada bulan depan. Timnas Indonesia menjamu lawan-lawannya itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Armada Sintayong tersebut bersua timnas Irak lebih dulu pada 6 Juni 2024. 5 hari kemudian, giliran timnas Filipina yang bertandang ke Jakarta. Menilik tabel klasemen, tim Garuda saat ini berada di peringkat kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan mengumpulkan 7 poin dari 4 laga yang dijalani. Puncak klasemen ditempati Irak dengan poin sempurna yakni 12. Posisi ketiga dihuni Vietnam dengan nilai 3. Adapun Filipina tercecer di dasar klasemen dengan 1 angka. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, telah memanggil 22 pemain sebagai persiapan menuju putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa nama diantaranya adalah personel naturalisasi yang saat ini berkompetisi di luar negeri. Mencatat ada 5 pemain naturalisasi yang bakal kembali menjadi pilar penting Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa saja mereka? Jay Itzes. Saat ini, Timnas Indonesia memiliki stok lini belakang yang melimpah. Satu di antara pemain yang bisa diandalkan di posisi itu adalah Jay Itzes. Soal kualitas, tak perlu diragukan lagi dari sosok berusia 23 tahun tersebut. Jay Itzes belum lama ini melakoni debut bersama Timnas Indonesia. Penampilannya saat itu langsung mencuri perhatian publik. Pemain milik Venezia FC itu dibekali kemampuan umpan pendek dan tendangan kaki kiri yang bagus. Tom Haye. Tom Haye resmi menjadi WNI pada Maret tahun ini. Debut gelandang kelahiran Amsterdam, Belanda, itu terjadi pada laga melawan Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran pemain berusia 29 tahun itu menambah opsi bagi Sintayong di lini tengah skuad Garuda. Tom Haye memiliki kreativitas yang cukup baik, umpan andal serta keahlian dalam mengeksekusi bola-bola mati. Justin Hubner. Justin Hubner menjadi andalan baru di lini belakang Timnas Indonesia. Bek berdarah Belanda itu dipercaya Sintayong untuk tampil dalam beberapa turnamen belakangan ini. Pemain berusia 20 tahun itu mencatatkan debut di Timnas Indonesia pada Januari lalu. Posisi aslinya adalah bek tengah. Namun, dia juga bisa dimainkan di sektor gelandang bertahan. Di Piala Asia 2023, Justin Hubner dipasang di posisi itu dan diplot sebagai double pivot bersama Ivar Jenner. Ragnar Oratmangoen. Berikutnya Ragnar Oratmangoen. Pesepak bola berdarah Belanda itu merupakan pemain serba bisa. Dia bisa dimainkan sebagai winger atau gelandang serang. Ragnar juga dikenal sebagai pemain yang lincah dan memiliki akurasi tembakan bagus. Kemampuan beragam itulah tentu memudahkan sang pelatih dalam meracik strategi. Tak terkecuali di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nathan Choyaon. Nathan Choyaon menjadi satu di antara pemain termuda di Timnas Indonesia. Usianya baru 20 tahun. Nathan menjadi andalan Sintayong walau belum lama berseragam tim Garuda. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda itu tampil mengesankan di Piala Asia U23 2024. Meski berposisi bek, Nathan Choyaon bermain sangat baik ketika diplot sebagai gelandang pada ajang itu. Bisa dibilang, Nathan adalah pemain belakang yang komplit. Tidak hanya piawai menghalau bola, dia juga rajin membantu serangan tim dengan operan-operan matang ke barisan depan. Terbuang dari Timnas Indonesia, Ipswich Town konfirmasi laga perdana Elkan Bagot musim depan. Elkan Bagot mendapatkan tanggal pertandingan pertama musim depan bersama Ipswich Town usai terbuang dari Timnas Indonesia.
Elkan Bagot bisa segera move on dari timnas Indonesia setelah disingkirkan dari skuad pilihan Shin Tae-yong. Pelatih Korea Selatan mengumumkan skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sebanyak 22 pemain. Dalam daftar tersebut, tak ada nama Bagot yang telah menjadi tulang punggung timnas senior sejak Piala AFF 2020. Ketiadaan Bagot disinyalir berhubungan dengan sikap sang bek tengah yang mendiamkan panggilan PSSI. Ia tak ambil bagian dalam laga playoff Olimpiade 2024 saat timnas U23 Indonesia bertanding dengan skuad tipis melawan Guinea. 1 pekan setelah laga tersebut, Shin Tae-yong tak menyertakan nama Bagot dalam daftar 22 pemain. Masa depan pemain 21 tahun itu di timnas Indonesia dalam tanda tanya. Sementara itu di klub, Ipswich Town melakukan gerakan pertama sejak promosi ke Premier League. Tim asuhan Kieran McKenna promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris setelah finish sebagai peringkat 2 divisi Championship. Pihak klub akan memulai masa pramusim di Austria pada pekan ketiga Juli mendatang. Laga pramusim pertama pun telah diumumkan, yaitu menghadapi klub Jerman Fortuna Düsseldorf pada 27 Juli. Kami akan mengumumkan partai persahabatan melawan Fortuna Düsseldorf, ujar CEO Mark Aston di TWTD. Masa inti pramusim akan digelar di Austria musim panas ini. Bagot sebagai produk akademi terbaik di sektor bek tengah diprediksi masuk dalam skuad McKenna untuk agenda tersebut. Ia baru saja menjalani peminjaman produktif di Bristol Rovers untuk dipamerkan di hadapan McKenna. Jika Bagot bisa mencuri perhatian McKenna pada masa pramusim, niscaya satu tempat di skuad Premier League akan ia dapatkan. Tentu saja fans tanah air perlu berharap Bagot dapat merekonsiliasi hubungannya dengan PSSI dan Shin Tae-yong agar pemain sebagus dia bisa tersedia untuk Merah Putih.